Oke teman-teman otomotif, masih bersama kami di Nangin Motor Channel. Nah, kali ini kita punya mesin Yamaha Jupiter ya teman-teman. Nah, yang dimana motor ini udah berkisar 5 tahun kerendam di air ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini melakukan perbaikan pada mesin ini. Nah, jadi mesinnya sudah seperti ini ya teman-teman. Karena lamanya di air, jadi mesinnya sudah menjadi karat seperti ini ya teman-teman. Nah, semuanya sudah menjadi karat. Nah, di sini juga mesinnya beringes semua ya teman-teman, hancur lah pokoknya, hancur kerupuk semua. Nah, di sini juga terlihat karatnya sudah sampai di mana-mana ya teman-teman. Nah, apakah motor ini masih bisa dihidupin? Untuk teman-teman semua, apakah mesin ini masih bisa dipakai atau tidak? Nah, ini sedikit sharing ya teman-teman. Sepertinya mesin ini dulunya sudah dipakai untuk balapan ya teman-teman, karena terlihat di lubang karternya sudah cukup lebar ya teman-teman, lubangnya sudah tidak standar. Nah, di sini terlihat lubangnya sudah dibesari ya teman-teman. Nah, di sini juga saya lihat karternya sudah dipotong dan di sini memakai packing ya teman. Sini memakai packing block. Nah, ini supaya lebih tinggi ya teman-teman, posisi bloknya semakin ke atas ya. Mungkin nanti kita akan balikin standar ya teman-teman. Kita akan coba hidupin mesin ini. Nah, di sini saya akan coba lihat di posisi dalam ya teman-teman. Saya akan bongkar, saya akan belah lagi mesin ini. Saya coba cek di bagian sokarnya, apakah sokarnya masih layak untuk dipakai atau tidak. Nah, untuk tiang sokarnya di sini juga saya lihat posisinya seperti bengkok ya teman-teman. Nah, mungkin motor ini dulunya pistonnya nubruk dengan klep ya teman-teman. Karena di dekselnya juga saya lihat klepnya bengkok. Nah, jadi ada kemungkinan motornya ngejim karena piston dan klep berlaga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba belah mesin ini. Kita lihat di bagian sokarnya ya teman-teman.
teman-teman. Nah, jadi di sini sudah kita buka ya di bagian gearboxnya dan di bagian sokarnya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cek apa yang perlu kita ganti. Nah, untuk di bagian sokar di sini bunyi ya teman-teman. Jadi ini perlu diganti juga. Untuk laharnya juga seret ya untuk diputar begini. Nah, jadi di sini lengket ya teman-teman. Tertahan. Nah, putarannya juga seret ya. Kita putar dari sini juga laharnya seret. Jadi laharnya cukup kita ganti aja. Nah, laharnya juga sudah sepertinya sudah macet ya teman-teman. Nah, kita lakukan pergantian lahar ya teman-teman. Nah, untuk mengecek sokarnya kita ketuk saja dari sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi suaranya ribut ya, jadi ini tidak bisa dipertahankan, kita cukup ganti aja di bagian sokar ya teman-teman. Nah, untuk di bagian gearboxnya kita cukup lakukan pengecekan di bagian gigi-gigi rasionya ya teman-teman. Barangkali ada gigi rasio yang sompel. Nah, di situ kita harus betul-betul cek ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah pasang semua ternyata tidak bisa masuk gigi atau tidak bisa masuk gigi 2. Nah, banyak ya penyakit di sini ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul cek. Nah, untuk gearboxnya kita cukup tarik di bagian penahan sendoknya ya teman-teman. Nah, di sini kita buka. Nah, untuk penahannya kalau Yamaha Jupiter seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada per atas bawah. Jadi dia bisa posisi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dia udah seperti ini main, nah mungkin itu posisi knock atau posisi pasnya ya teman-teman. Jadi di sini kita copot saja. Nah, untuk sendoknya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Barangkali ada yang sudah termakan di bagian ujungnya. Di sini cukup susah ya teman-teman, di bagian gearbox giginya lengket ya teman-teman. Ini susah dikeluarin. Sepertinya asnya lengket pada lahar ya teman-teman.
Nah, di sini juga ini macet ya teman-teman, jadi tidak bisa diputar. Nah, mungkin ini sudah lengket, jadi agak susah untuk dikeluarin ya teman-teman. Nah, untuk di bagian gearboxnya, kalau di bagian rasio aman ya teman-teman. Jadi di bagian rasio tidak ada yang sompel, di bagian gigi rasionya masih lengkap semua ya teman-teman. Jadi tidak ada yang sompel atau yang patah ya. Nah, semua aman. Jadi hanya kita lakukan hanya di bagian lahar ya teman-teman. Di bagian bearingnya kita ganti aja semua, karena saat pengeluaran gigi rasio tadi cukup payah ya teman-teman. Jadi di sini lengket, nah di sini juga lengket. Nah, supaya putaran mesinnya juga normal, kita cukup ganti aja ya teman-teman. Di bagian bearingnya kita ganti semua. Tonton video kelanjutannya ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.